Jadi normal, lampu remnya nggak ada masalah di generasi ini. Saya nggak tahu kalau untuk di generasi yang lain. Dulu ini generasi pertama masih tulisannya seperti ini ya, masih jadul ya. Ada tulisan Vario yang mengkilat seperti ini, ada alarm system, ada idling stop. Ya kebetulan motor ini adalah versi yang paling mewah ya, sudah lengkap dengan idling system. Ada kebanyakan yang bertanya idling system bakal bisa bikin aki cepat rusak. Tapi ternyata saya sudah pakai 3 tahun dan selalu pakai idling stop system, nggak pernah ada kejadian aki. Ini akinya sini ya, saya nggak pernah ganti aki dari beli motor ini, sampai sekarang masih fine. Kalau ada masalah aki dia akan nyala di sini, ada indikator aki di sini ya. Sampai sekarang nih sudah saya nyalakan, tidak ada indikator aki lemah. Jadi sudah pakai 3 tahun akinya masih awet aja ya. Ini kebetulan saya kasih karpet dari Vario yang lama ya nih. Jadi pas juga sih, tapi walaupun nggak terlalu presisi. Kemudian yang jadi sering diomongin sama orang-orang ya, nggak ada engkol kakinya ya, nggak ada kickstarter atau starter kaki. Malah kadang-kadang orang bilang katanya udah ganti aja ininya pakai Vario yang lama biar ada kickstarter. Justru sebenarnya kickstarter itu udah benar-benar nggak dipakai sama sekali, karena selama saya pakai motor ini pun juga nggak pernah juga sih ada masalah starternya selalu lancar, nggak ada masalah. Aki juga selalu bagus, stabil. Jadi saya rasa tanpa kickstarter pun juga motor ini juga nggak bikin masalah ya, kecuali memang kalau Mas Bro kelupaan matiin kunci kontak ya, lampunya nyala terus seperti itu ya misalkan, ya mungkin dia jadi soak, jadi susah dinyalain ya. Tapi itu sih sebenarnya bisa aja di jumper pakai aki motor lain. Jadi sebenarnya secara umum nggak ada masalah ya untuk masalah kickstarter ini ya. Saya pakai yang versi lama pun juga yang ada kickstarternya nggak pernah ada keluhan, nggak pernah dipakai juga kickstarternya, malah itu jadi sebagai pengaman juga. Jadi nggak bisa dihidupkan kalau kita pakai kunci rahasia atau kunci alarm sistem, nggak bisa diengkol paksa ya, karena ini nggak ada kickstarter. Karena kalau ada kickstarter bisa aja dihidupkan paksa sama maling ya. Dengan tidak ada kickstarter ini, maling juga akan kebingungan bagaimana cara menyalakan motor ini ya. Saya rasa sih ini juga jadi salah satu bagian keamanan dari motor ini ya. Ya seperti layaknya motor yang udah dipakai tahunan ya, lecet-lecet selalu aja ada, seperti ini lecet. Dan motor ini pernah mengalami crash ya. Saya crash sama Vario yang generasi 1 ya, dimana saya menderita kerugian lampu ininya pecah ya, pecah dan ininya somplak. Ini juga udah nggak bagus lagi. Tadinya saya mau ganti semua satu set unit, tapi karena mahal banget ya, karena saya ganti lampunya aja, saya pasang seperti ini, dan topengnya saya biarkan seperti ini ya. Ya emang nggak enak lihat, tapi ya udah malah nggak mengganggu dari fungsi ya. Itu aja sih yang pernah saya alami, dan tidak ada masalah apa selain itu. Motor ini benar-benar enak sih ya, sangat layak sih motor ini kalau untuk, apalagi untuk Gojek ya, ojek online. Motor ini tenaganya memang cukup bagus. Tidak seperti motor Scoopy yang kalau boncengan itu tarikannya terasa berat, karena maklum aja cc-nya juga masih di bawah, masih 115 cc kalau nggak salah, 110 atau 110 cc ya Scoopy ya. Dibanding motor ini sudah 125 cc, otomatis tenaganya juga lebih enak, torsinya juga lebih enak. Dan yang paling saya suka dari motor ini adalah bagasinya yang sangat besar ya, bisa bawa barang banyak, jas hujan segala macam masuk ke sini ya. Kadang-kadang saya taruh uang juga di sini. Jadi memang keistimewaan motor ini bagasinya luas.
nggak perlu lagi kita pasang box di sini ya, udah ada di sini semua. Itu enaknya motor ini ya. Untuk keluhan lain saya rasa sih nggak ada ya. Rem depan juga performanya juga baik ya, bagus. Ini juga saya belum ganti nih kampas rem depannya, kelihatannya udah tipis juga sih. Kemarin saya tanya di Ahas itu minta harganya 130.000 sudah dengan pemasangan ya. Dan ini bagusnya sudah pakai merek Tokicho ya. Tokicho merek kaliper rem yang udah terkenal bagus ya. Kalau dulu kan dia pakai Nissin Honda ya, itu kurang pakem, rasanya kurang enak gitu ya. Itu Vario yang generasi sebelum ini tuh kurang enak remnya. Tapi setelah dia pakai Tokicho, rem tuh lebih lembut dan lebih pakem ya. Nah, terbukti dari sini kelihatan ya, habisnya juga rata. Dan kalian kalau mau ganti kampas rem, mendingan ganti kampas rem yang original, jangan ganti kampas rem yang dari OEM yang nggak tahu deh, nggak jelas apa tuh, yang mereknya apalah gitu, saya nggak mau nyebut namanya. Lebih baik pakai kampas rem yang originalnya dari Honda ya, karena peruntukannya juga memang untuk dia, hasilnya juga pasti yang terbaiknya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sharing tentang pemakaian dari Honda All New Vario 125 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Vario Lover.